Halo semua, kita akan masuk ke perkuliahan minggu keempat untuk mata kuliah geologi struktur. Kita akan membahas mengenai struktur sesar. Di minggu sebelumnya, kita udah membahas mengenai perkenalan geologi struktur, terus pembahasan mengenai struktur-struktur geologi secara umum. Baru kemudian di minggu kedua, kita membahas mengenai stres, kita bahas juga mengenai deformasi, termasuk juga ada strain di dalamnya. Kemudian di minggu ketiga, kita membahas mengenai keberadaan kekal, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan sesar. Ini adalah outline dari perkuliahan ini. Ini adalah outline dari perkuliahan sesi ini. Kita akan bahas mengenai definisi, kenapa bisa terbentuknya sesar, eh, kemudian komponen-komponen sesar, lalu kemudian kita bahas juga mengenai studi sesar di lapangan dan juga aplikasi dari studi sesar. Oke, kita akan bahas dulu mengenai motivasi. Kenapa sih kita harus belajar sesar? Kita perlu belajar sesar karena sesar ini adalah penyebab utama aktivitas seismik di bumi. Ya, aktivitas seismik di bumi yang bisa kita rasakan. Sesar ini penting karena itu sesar ini penting dipahami supaya kita bisa memitigasi bencana, terutama bencana gempa bumi. Kemudian selain dari itu, sesar ini juga berfungsi sebagai saluran fluida migas dalam suatu reservoir minyak bumi dan juga bisa menjadi jebakan minyak bumi. Lalu sesar juga yang membentuk cekungan sedimen. Jadi sesar ini banyak kepentingannya ya kalau di industri migas. Selain dari itu di industri mineral dan juga geotermal kita bisa lihat bahwa sesar itu penting ya karena dia mengontrol keberadaan mineralisasi dan juga keberadaan potensi geotermal. Kemudian sesar itu penting kalau kita mau belajar sejarah geologi secara umum, terutama sejarah struktur geologi. Oke, kemudian kita akan coba membahas mengenai kita akan bahas mengenai definisi sesar, lalu kemudian mekanisme pembentukan sesar. Sesar, yang kita maksud dengan sesar adalah diskontinuitas pada batuan yang disebabkan oleh proses shearing, di mana terdapat pergeseran yang signifikan. Ya, jadi dari definisi itu kita bisa lihat bahwa waktu kita membentuk sesar itu adalah produk dari proses uh, shearing, yaitu mode 2 dan mode 3 dalam mode pembentukan fraktur. Pada Mohr diagram, sesar itu sama-sama seperti kekar, itu terbentuk akibat proses terutama ya kolom kriterion, terutama yang kekar grus, yaitu proses deformasi pada kolom kriterion. Nah, jadi eh, kekar grus dan juga sesar itu sama-sama produk dari proses shearing, ya proses penggerusan, tetapi yang membedakannya adalah besar pergeseran atau offsetnya. Ini kita bisa lihat ya kaitan antara kekar gerus dan juga sesar. Ketika kita punya sesar, ya di sini, di situ ada kekar juga yang terbentuk berbarengan dengannya. Ada kekar juga yang terbentuk berbarengan dengan si sesar gerus tersebut. Ini gara-gara mereka memang dibentuk oleh satu proses yang sama, yaitu proses mode 3 dan mode 2 tadi. Ini bisa kita lihat ya bagaimana kekar sesar itu kadang tuh sebelum terbentuk jadi sesar, ada kekar-kekar dulu yang berkembang. Di sekitarnya baru kemudian si sesarnya terbentuk. Nah, kadang juga ketika kita punya sesar, ada bukan kekar gerus yang terbentuk, tapi kekar-kekar tarik yang kita sebut namanya sebagai pinnate fractures. Ini orientasinya paralel terhadap sigma 1 di sini. Nah, seperti ini juga ini paralel terhadap sigma 1. Jadi sigma 1-nya begini. Orientasinya. Nah, waktu praktikum, kalian telah mendapat penjelasan mengenai penggunaan stereonet dan juga sudah dijelaskan mengenai penentuan orientasi tegasan utama. Ya, jadi kalau kita punya kekar, ini set kekar, dari sini dibuat jadi pol, kemudian nanti bisa dilihat bagaimana sih orientasi dari tegasan utamanya. Kemudian informasi itu bisa sebenarnya bermanfaat untuk melihat kira-kira kekar yang kita temukan itu berasosiasi dengan sesar apa. Misalnya kalau yang orientasi seperti ini, ternyata dia berasosiasi dengan keberadaan sesar normal. Lalu yang bentuknya seperti ini berasosiasi dengan keberadaan sesar naik. Kemudian kalau yang begini dia dengan keberadaan sesar strike slip. Ya, kita bisa lihat ya, ini kan sudutnya lebih kecil, ini lebih besar, ini dia menyilangnya sigma 2-nya di sini, vertikal.
Jadi ada perbedaan pola dan itu bisa menunjukkan kira-kira asosiasinya dengan sesar mana sih. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Tadi udah ada definisi sesar, terus kaitannya dengan kekar. Nah, sekarang kita akan lihat terminologi dan klasifikasi sesar. Oke, kita lihat mengenai definisi dan klasifikasi umum sesar. Berdasarkan slip pergerakan sesar, sesar itu dapat kita bagi menjadi 3. Pertama adalah sesar deep slip, di mana pergerakan sesarnya itu paralel terhadap arah dip. Ya, jadi kalau di sini kan kita punya strike dipnya seperti ini. Kita punya strike-nya begini, dipnya begini. Nah, arah pergerakannya kan seperti ini. Nah, ke arah situ. Ya, seperti ini. Ini strike dipnya, arah pergerakannya begini. Jadi ini kita sebut dengan nama sesar deep slip. Kemudian kita punya lagi yang namanya sesar strike slip, di mana arah pergerakan dari sesar ini, dia paralel terhadap nilai strike-nya. Ya, bisa ke kanan atau ke kiri. Ini juga bisa ke bawah atau ke atas. Kemudian ada lagi yang namanya oblique. Oblique adalah ketika kita punya pergerakan, itu tidak mengikuti arah strike ataupun arah dip. Nah, kemudian ini adalah 3 sesar utama ya. Sesar deep slip, strike slip, dan juga oblique slip. Kemudian tipe sesar ini kita bisa breakdown lagi menjadi beberapa tipe lagi. Yang deep slip kita bisa bedakan menjadi sesar normal dan juga sesar naik. Ya, normal fault atau enggak reverse fault. Lalu kemudian sesar strike slip kita bisa bedakan menjadi sesar dextral dan juga sesar sinistral. Kemudian kalau yang oblique, nah ini macam-macam nih. Ada yang left normal, left reverse, kemudian right lateral normal, lalu pun ada yang right lateral reverse. Nah, kemudian dalam pembentukan sesar kita mengenal ada yang namanya sistem penyesaran Horst dan Graben. Ini kita punya Horst, Graben, dan juga half Graben. Kita bisa lihat di sini bagaimana keberadaan Horst itu ketika kita punya 2 bidang sesar. Sesar normal ini dia arahnya saling berlawanan nih, dipnya. Sementara kalau yang di Graben, arah dipnya itu menghadap ke arah yang sama nih. Saling hadap-hadapan, lebih tepatnya. Sementara kalau yang half Graben, itu kita cuma punya 1 bidang aja. Sementara kalau yang di sini, dia nggak ngebentuk sesar, dia cuma turun aja nih. Ya, itu kita sebut dengan nama reverse drag atau nggak rollover. Nah, di sini kadang ada sesar-sesar kecilnya. Sintetik kalau dia sesar-sesar kecilnya ini paralel terhadap sesar besar, antitetik kalau dia berlawanan terhadap sesar yang besar. Nah, kemudian di sesar kita punya juga istilahnya listrik fault dan juga rotational fault. Listrik fault kalau kita punya sesar dengan bidang sesarnya itu melingkar. Ya, kurvatur seperti ini. Sementara rotational fault kalau kita punya sesar tapi pergerakannya itu lajunya beda-beda sehingga di sini seakan-akan dia ngebentuk bentuk perputaran. Nah, seperti ini. Selayaknya suatu gunting bekerja ya. Itu kita sebut dengan rotational fault. Nah, sesar itu sendiri waktu di lapangan kita bisa temunya ada 3 jenis yang berbeda. Pertama adalah dia bisa tersusun atas 1 bidang sesar aja. Tapi ada juga tersusun atas beberapa bidang sesar yang kita sebut sebagai fault zone. Atau ada juga dia berupa ductile zone seperti ini. Ya, ini yang 1 doang, ini ada beberapa fault zone atau nggak dia berupa zona ductile seperti ini. Ini dia tergantung brittle-nya ya, seberapa brittle suatu batuan. Ini contohnya ketika dia cuma membentuk 1 bidang. Ini kalau dia membentuk beberapa bidang. Nih kalau kita lihat baik-baik, ini kan ada sesar nih, tapi ada sesar utamanya yang ini. Yang ini ya. Tapi ternyata ada sesar-sesar lain yang ukurannya lebih kecil di sekitarnya. Jadi ini sebenarnya membentuk suatu zona sesar. Nah, kalau yang ductile, nah contoh yang ini. Ini ada batu yang warnanya putih, lalu ini ada warnanya putih, di sini ada offset. Nah, di offsetnya itu kita bisa lihat dia ada batuannya seperti seakan-akan ketarik. Ya kan? Itulah yang kita sebut sebagai shear zone, ductile shear zone. Ya. Ada fault zone, dan juga ductile shear zone. Atau sering disebut juga namanya shear zone ya, zona gerus. Ini adalah contoh dari singkapan ideal dari sesar naik.
Kita bisa lihat di sini ini adalah ada blok batuan, ya, blok batuan. Terus dia posisinya di hanging wall. Oke, posisinya di hanging wall. Jadi hanging wall itu adalah batuan yang berada di atas bidang sesar dan dia bergerak ke atas. Ini contoh lain, kita bisa lihat di sini, ini litologi antara yang A dengan yang B itu udah berbeda jauh. Ini juga diakibatkan oleh keberadaan sesar naik. Sementara ini adalah singkapan ideal dari sesar normal. Kita bisa lihat di sini, ini ada bidang sesarnya begini, lalu ada pergerakan. Kita bisa tahu ada pergerakan karena ada offset ya di sini. Ini kan ada litologi yang warna hitam ini. Nah, posisinya udah beda, jadi ini ada offset. Atau juga contohnya lagi adalah yang di sesar Lembang. Nih, kita ada sesar Lembang itu adalah suatu fitur bukit ya, besar di daerah utaranya Bandung. Nah, di sini bisa kita lihat, ternyata dia membentuk suatu bidang yang rupanya itu sebenarnya adalah bidang sesar normal. Kenapa kita bisa tahu itu sesar normal? Karena ini posisi bidangnya ini berarti ini adalah footwall, ini adalah hanging wall yang sudah turun ke bawah. Ini adalah contoh dari singkapan sesar mendatar. Kalau ini yang skala stasiunnya ya, skala singkapannya kita bisa lihat di sini ada bidang, lalu di sini ada pergerakan. Antara sisi kiri dan kanan litologi udah berbeda, berarti ada offset batuan. Nah, kalau yang skala regional kita bisa lihat di gambar yang ini. Ini adalah sesar San Andreas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada suatu lembahan, lalu di lembahannya ini antara kiri dan kanan tuh litologinya udah beda. Ini juga akibat proses sesar yang sangat besar. Ini di daerah pesisir barat Amerika. Oke, kita akan masuk ke terminologi dari sesar. Tadi saya udah sempat singgung mengenai hanging wall dan footwall. Kita akan coba refresh lagi mengenai ini. Mungkin udah pernah dibahas di geologi dasar, tapi kita akan coba refresh lagi. Ini adalah terminologi dasar ya dari suatu sesar. Kita punya namanya fault line. Fault line itu adalah suatu garis yang menunjukkan keberadaan sesar, tapi cuma di permukaan aja. Kita sebutnya fault line atau enggak fault trace. Nah, ini suatu struktur dua dimensi ya, suatu struktur garis. Jadi kita nggak punya strike dan dip. Yang ada informasi strike dan dipnya itu adanya di yang kita sebut dengan nama silicon site. Nih, yang B. Nah, silicon site itu adalah bidang gelincir dari suatu sesar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, antara blok A dan B, bidang yang membatasinya itu adalah si yang garis merah ini saya buat. Itulah yang kita sebut dengan nama silicon site, atau enggak bidang sesar. Nah, sesudah kita punya bidang sesar, kita punya yang namanya hanging wall dan footwall. Oke, hanging wall itu adalah blok batuan yang berada di atas bidang sesar. Sementara footwall adalah blok batuan yang berada di bawah bidang sesar. Bagaimana kita tahu di atas di bawahnya? Nah, kita lihat aja di sini, ini bidang sesar. Kita coba buat panah ke atas, seperti ini. Apapun blok batuan yang berada di atasnya bidang sesar, nah otomatis dia langsung ditunjukkan oleh si panah-panah ini. Jadi ini adalah yang di atas adalah si C. Sementara mana yang footwall, kita tinggal buat aja panah sebaliknya yang arahnya ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Walaupun tadi saya buat simbol D-nya agak ke atas, tapi karena posisi dia relatif terhadap bidang sesar itu adalah di bawah, maka yang D ini kita sebut sebagai footwall. Jadi kunci untuk menentukan hanging wall dan footwall adalah orientasi bidangnya dulu harus kita ketahui. Ya. Orientasi bidangnya harus kita ketahui, baru kita lihat atas dan bawahnya gimana. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana kalau bidang sesarnya itu adalah vertikal? Gimana kita bisa menentukan hanging wall atau nggak footwall? Nah, itu nanti akan bisa kita diskusikan kalau mau. Cuma jawabannya sederhana saja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita punya yang namanya silicon line. Selanjutnya kita punya yang namanya silicon line. Silicon line itu adalah, atau bahasa Indonesia adalah garis-garis, itu adalah garis-garis pada silicon site yang menunjukkan arah pergerakan dari si sesar tersebut. Ini contohnya di gambarnya di zoom di sini, ada yang ditulis E ini, inilah yang kita sebut dengan silicon line. Sementara ada lagi yang namanya fault rocks, batuan sesar. Batuan sesar ini adalah batu yang mengalami proses penghancuran, lalu proses pembatuan lagi, ya proses litifikasi, sehingga membentuk suatu batuan spesifik. Biasanya berasal dari hancuran dari batuan di sekitarnya ini.
Ini tidak selalu muncul di semua sesar ya, kadang-kadang saja dia muncul. Kita sebut salah satunya adalah si breksi sesar. Kemudian, untuk terminologi dasarnya lagi, ketika kita punya sesar, kalau kita punya silicon line-nya, maka kita bisa ukur satu adalah strike dip dari bidang sesar. Kemudian kita punya informasi slip. Inilah si pitch yang kita punya. Oke. Sudut yang dibentuk antara bidang garis horizontalnya. Ada yang menyebutnya sebagai rake, tapi kita lebih sering sebutnya ini sebagai pitch. Karena beberapa definisi saya lihat bilang kalau rake itu dari sudut dip ke si silicon line. Nah, yang kita lebih sering pakai adalah yang nilai pitch ya. Nah, itu adalah terminologi sederhana. Sekarang kita akan masuk ke terminologi yang lebih kompleks. Nah, di sini digambarkan adanya suatu blok batuan yang mengalami pensesaran. Nah, ada beberapa komponen dari suatu sesar. Bisa kita lihat di sini, yang namanya deep separation, heave, throw. Itu kalau dilihat tegak lurus terhadap deep. Displacement, horizontal komponen, dan juga vertical komponen. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ini mungkin ilustrasi yang lebih sederhananya. Nah, yang kita lihat di sini sekarang itu sebenarnya ketika kita melihat suatu sesar di posisi ini yang warna kuning, segitiga kuning, ya. Ketika dia, nah jadi kan di sini kan arah dipnya begini. Nah, kita coba iris batu tepat di arah dip ini. Sementara yang ini adalah ketika kita lihat paralel terhadap arah pergerakannya, alias pitch-nya. Nah, jadi itu maksudnya yang ini. Nah, kalau kita lihat di segitiga ini. Oke. Yang kita sebut dengan net slip, inilah garis silicon line yang kita ketemukan. Ya, jadi kalau ada silicon line di sini, itulah yang kita sebut dengan net slip atau enggak displacement vector. Nah, displacement vector ini kita bisa breakdown jadi dua komponen berbeda, yaitu deep slip komponen, yaitu arah pergerakan di arah dipnya ya. Lalu kemudian strike slip komponen. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau ini adalah, coba kita zoom. Kalau ini adalah displacement vector, ya, dia bisa di breakdown menjadi deep slip komponen dan juga strike slip komponen. Oke, kemudian ada lagi istilah pitch atau enggak rake. Inilah sudut yang dibentuk antara displacement vector dengan strike. Jadi kira-kira inilah dia yang kita sebut sebagai pitch. Nah, yang ada simbolnya ini. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai separation. Di sini yang menjadi fokus kita adalah yang kita sebut dengan nama strike separation dan juga deep separation. Kalau strike separation itu adalah pergeseran dilihat dari strike dari bidang sesar. Ya. Ada juga yang disebut dengan deep separation. Deep separation adalah pergeseran yang dilihat hanya dari arah dip dari bidang sesar, yaitu yang di sini tadi. Nah, di deep separation itu kita bisa bedakan lagi menjadi dua, yang kita sebut dengan nama heave dan juga throw. Heave adalah komponen horizontalnya dari deep separation, throw itu adalah komponen vertikal. Selain itu kita mengenal juga istilahnya stratigraphic separation. Kita punya strata batuan di sini dan di sini. Nah, kita lihat tuh offsetnya ada berapa sih? Ada berapa jauh? Itulah yang kita sebut dengan nama stratigraphic separation. Oke, itu adalah komponen-komponen yang saya rasa cukup penting untuk dipelajari. Nanti kalian bisa baca lagi supaya semakin jelas ya pembahasan komponen-komponennya. Ini adalah gambar yang lebih besar, yang lebih menjelaskan apa yang kita maksud dengan horizontal separation. Lalu kemudian ini adalah deep separation. Lalu ini adalah yang disebut dengan komponen horizontal dan komponen vertikal dari displacement. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat
tadi, kemudian kita bisa menentukan nama sesar menggunakan klasifikasi sesar. Di sini kita menggunakan dua klasifikasi. Yang paling sering kita gunakan adalah klasifikasi berdasarkan Ricard. Ya. Klasifikasi berdasarkan Ricard, salah satu komponen pentingnya itu adalah pertama kita menentukan tipe sesar berdasarkan berdasarkan pitch-nya dulu. Kalau kita punya sesar dengan pitch kurang dari 90 derajat, maka itu berarti sesar tersebut adalah sesar deep sleep. Oke, ini bukan kurang dari 80 derajat, tapi lebih besar. Lebih besar dari 80 derajat, maka kita mendapatkan sesar deep sleep. Oke. Sementara kalau kita punya sesar dengan pitch kurang dari 90 derajat, berarti kita punya sesar strike sleep. Sementara kalau kita punya sesar dengan pitch antara 10 sampai 80, berarti sebenarnya kita sedang memiliki sesar oblique. Ya. Kemudian informasi ini kita bisa terapkan lagi di diagram Ricard-nya ini yang akan dibahas waktu praktikum nanti. Ya, untuk Angelir ini kita tidak pakai sebenarnya, tapi perlu cukup untuk diketahui saja. Kemudian selain dari si sesar tersebut, ada lagi istilahnya yang kita sebut dengan nama sistem sesar. Sistem sesar itu adalah suatu set kekar yang terbentuk oleh proses-proses yang saling berkaitan. Biasanya dia membentuk pola tertentu yang mencirikan sistem tersebut. Nah, ini akan lebih banyak kita bahas sesudah selesai UTS nanti. Oke, tadi kita udah membahas mengenai sesar, berbagai jenis sesar. Kita akan, dan juga terminologinya ya, komponen-komponen dari sesar. Kita akan membahas mengenai interaksi antar sesar. Ada berbagai interaksi yang terjadi ketika dua sesar saling terbentuk. Pertama, interaksi yang bisa terjadi adalah yang disebut dengan nama overprinting. Ini terjadi ketika kita punya sesar yang terbentuk pada umur yang berbeda ya. Tetapi kita bisa juga punya interaksi single tip, di mana salah satu sesar ketika bertemu dengan sesar lain, dia akan mencoba berinteraksi dengan sesar yang lain tersebut. Atau ada juga interaksi double tip, di mana kedua sesar ketika saling bertemu, mereka akan coba berinteraksi. Nah, kalau yang ini dia tidak berbalas ya interaksinya, sementara ini saling berbalas. Ada lagi yang namanya mutual interaction, ketika kedua sesar itu terdevelop bersama-sama jadinya. Yang sehingga membentuk sesar yang saling bersilang seperti ini. Lalu ada lagi istilahnya overlapping antara beberapa sesar sekaligus. Kita mengenal yang namanya relay zone, transfer zone, dan juga accommodation zone. Kemudian kita kenal juga yang namanya linkage. Linkage itu mirip yang interaksi tadi ya. Bisa kita lihat ya di sini ya, hubungan antara satu sesar dengan yang lain bisa soft link dan juga bisa hard link. Contoh lain dari fault overlap adalah ketika terjadinya relay yang terbentuk di antara dua bidang sesar yang tidak saling berhubungan. Di sini dia ngebentuk suatu relay, di mana di sini seakan-akan terbentuk yang dinamakan dengan rem. Ya, ini contoh penampakannya. Ini ilustrasinya, bagaimana si rem bisa terbentuk ketika kita punya dua bidang sesar yang tidak saling terkoneksi, tapi dia bisa saling berinteraksi ketika dia membentuk rem di sini. Nah, contoh remnya itu di gambar ini. Gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini tuh ada suatu rem ya. Rem itu kan umpama suatu bidang diagonal ya, tempat orang bisa naik atau turun. Biasanya untuk orang disable kita sebut sebagai RAMP, rem. Ini kita punya blok di atas, ini punya blok di bawah, lalu di sini ada remnya yang menghubungkan. Sementara sesarnya di mana? Nah, ini bidang sesarnya, yang ini sama yang ini. Ada rem yang menghubungkan mereka. Nah, di sini juga contoh lain interaksinya ketika kita punya sesar yang saling bercabang. Ini contohnya dia saling bercabang. Oke, kemudian interaksi ini tidak terjadi hanya di sesar-sesar yang horizontal, tapi juga bisa jadi di sesar-sesar vertikal. Contohnya di gambar ini. Sebenarnya di sini telah terjadi interaksi nih. Sebenarnya yang kita lihat sekarang, itu ada dua sesar yang berbeda. Nah, di sini. Dan dia saling berinteraksi. Interaksinya apa? Bisa jadi ini soft link fault. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah sesar, seringkali kalau dia udah ukurannya besar, akan membentuk segmen-segmen. Seperti misalnya di sini, sesar yang di sini, kita bisa lihat bahwa dia itu udah terpisahkan menjadi 3 segmen yang berbeda, dan dia punya pola yang agak berbeda di antara ketiganya.
Itu yang kita sebut sebagai nama fault segmentation. Sesar Sumatera itu adalah contoh suatu sesar yang sudah mengalami segmentasi. Oke, sekarang kita lihat lagi salah satu fitur lain dari suatu sesar yang kita sebut namanya batuan sesar. Ini yang tadi saya jelaskan di A ya. Batuan sesar ini terbentuk ketika kita punya deformasi yang kuat yang terjadi pada zona penyesaran. Nah, ini proses pembentukan ini tergantung pada kedalaman, temperatur, dan tipe litologinya dan faktor-faktor lainnya ya yang membentuk ya. Dan di sini adalah beberapa tipe batuan sesar, ada macam-macam. Kita bisa bagi menjadi 4 kelompok besar. Pertama adalah batuan yang berfoliasi, ya adanya bentuk fabrik-fabrik foliasi, atau yang tidak berfoliasi. Kemudian ada batuan yang inkohesif, alias dia belum membentuk batuan yang lengket dengan baik ya. Proses pembatuannya masih belum baik, atau yang kita sebut dengan nama kohesif. Contoh yang paling sering kita ketemukan tentunya adalah fault brexia, atau juga fault gouts. Lalu kemudian ada contoh-contoh lain yang mungkin lebih jarang kita temukan. Kita akan lihat contohnya di sini. Inilah yang kita sebut dengan nama breksi sesar. Nah, ini kita ketemu breksi sesar, dan dia itu, ini bidang sesarnya, lalu di sini ada breksi sesarnya. Jadi ini bidang sesar, di sini nanti kita ketemu silicon line ya, di bidang sesar. Nah, di fault breksinya, kita ketemu material-material yang udah hancur-hancur nih. Breksinya bukan terbentuk akibat proses sedimentasi atau gimana, enggak. Ini breksinya terbentuk gara-gara si deformasi yang diakibatkan oleh si sesar tersebut, menyebabkan batuannya hancur-hancur. Ini adalah contoh dari, kalau breksi sesar itu dia materialnya inkohesif dan komponennya besar-besar. Ada lagi namanya fault gouts, itu materialnya inkohesif juga, ya lepas-lepas, tapi ukuran butirnya itu lebih halus-halus, ya bisa jadi ukurannya clay. Itulah yang kita sebut sebagai fault gouts. Ada lagi namanya kataklastik. Ini ketika kita punya material breksi juga, tapi dia udah kompak. Ini dari berbagai ukuran. Ada yang mega brexia, ada juga yang ukurannya lebih kecil. Ini adalah contoh dari breksi sesar yang saya temukan di Karang Sambung. Kita bisa lihat ya, ini batu yang aslinya, ini batu yang udah mengalami breksiasi. Warnanya agak merah mungkin gara-gara proses oksidasi. Nah, kalau kita zoom, coba lihat nih, ini dia udah berupa material-material hancuran di daerah sini. Ada lagi yang namanya pseudotachylite. Nah, pseudotachylite ini ketika kita punya batu, akibat proses menggerus, kan proses penggerusan itu tuh bisa membentuk panas, akibatnya material tersebut meleleh, lalu membeku dengan cepat. Nah, jadinya itu material-materialnya bisa berupa material-material mengkilap dan bersifat gelas. Warnanya hitam seperti ini. Nah, ini contoh yang saya ketemukan. Nah, ini juga di Karang Sambung. Kayaknya sih dia bisa jadi adalah pseudotachylite, tapi saya belum analisis lebih lanjut. Oke, kira-kira begitu mengenai berbagai komponen dari sesar. Ya, mulai dari definisi, terus terminologi, dan juga keberadaan batuan sesar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa yang harus dilakukan geoscientist ketika di lapangan, ketika melakukan observasi sesar.